menghilangkan sedikit demi sedikit, nggak bisa kan kita mengubah secara frontal. Kayak itu kayak hadiah, mari ngomong kayak belas kan nggak bisa. Jadi kita mengubah sedikit demi sedikit, step by step. Gimana dengan pujian? Nah itu pujian itu yang diharapkan. Jadi apresiasinya berupa kata-kata, bukan berupa barang atau uang. Masa hebat sekali ya. Tepuk tangan anak-anak buat Mas Masa. Ternyata dia bisa menguraikan 5 posisi kontrol ya. Nah kalau berupa pujian seperti itu nggak apa-apa. Jadi itu apresiasi kalau duitnya. Akhirnya kan gitu. Jadi termotivasi dari dalam diri. Ya apa gak ada duitnya? Jadi apresiasinya berupa kata-kata, bukan berupa barang atau uang. Nah, kalau berupa barang atau uang itu dihindari. Itu pun apa ya? Jenenge ngono ya. Keputusan terakhir. Artinya keputusan terakhir itu langkah terakhir kalau misalnya sudah nggak ada langkah lagi. Kita baru bisa memberikan hadiah atau hukuman. Mengapa kok hadiah itu menghukum bagi yang lain? Misalnya seperti tadi saya contohkan. Padahal Bu Eni sama Pak Masa ini bersaing hebat. 11-12 kemampuannya. Podo-podo pinter ya. Ternyata yang ranking 1 adalah Bu Eni. Akhirnya apa? Yang dikasih hadiah Bu Eni kira-kira perasaan Mas Abi. Kurang siji ya kosong. Gara-gara Bu Kadani, gara-gara Bu Uni ngekei nilai Bu Eni 78. Nah aku mesti kayak 77. Padahal juri sing loro iku ngekei nilai podo. Keputusan itu ke Bu Uni tok. Lewati akhirnya. Jadi itu kalau apa namanya gitu loh. Iya. Nah ya itu juga mengakibatkan itu juga. Kelas 10-1 yo nilainya dukur-dukur. Lah gurunya enak-enak, obral nilai yo. Barang kelasku 10-5, gurunya Bu Nur Rohmi nilai 70 paling dukur. Ya betul. Nah seperti itu, membuat sakit hati gitu. Akhirnya apa? Siswa yang kelas 10-5 merasa sakit hati dengan siswa yang kelas 10-1. Nah ini dampak dari hadiah. Makanya tadi juga saya katakan yang namanya hadiah itu adalah sanksi atau hukuman bagi yang lainnya, yang kalah. Hukuman bagi yang kalah. Maka itu kita mencoba sedikit demi sedikit untuk menghilangkan hadiah itu dan menebalkan, menanamkan karakter siswa mulai dari kelas 10 untuk terbiasa tidak menerima hadiah tapi terbiasa untuk menerima apresiasi. Diapresiasi, kalau saya diwarnai hadiah. Ya saya setuju gitu. Ini sekolah kita. Nah iya. Program. Iya, nah makanya di program sekolah. Jadi programnya kan nggak harus diubah 100% langsung frontal gitu. Wes gak usah hadiah. Itu SMP gak usah hadiah-hadiahan. Misalnya ngono. Itu kan juga nggak bisa juga itu terlalu frontal. Jadi kita ubah sedikit demi sedikit. Untuk mengikuti sebuah kegiatan pun itu perlu yang namanya motivasi eksternal. Coba bayangkan jalan siat kemarin kalau nggak ada door prize-nya, mungkin ogah-ogah. Nah berhubung ada door prize-nya, akhirnya siswa menjadi semangat. Nah itu kan motivasi eksternal, motivasi dari luar. Jadi untuk menanamkan motivasi internal, motivasi diri sendiri, kita juga perlu atau membutuhkan motivasi dari luar. Nah sebisa mungkin kita mencoba untuk menebalkan motivasi internal kita dengan mengurangi motivasi eksternalnya. Sehingga terbiasa meskipun nggak ada hadiahnya tetap main. Jadi gitu, penanaman kebiasaan atau pembiasaan. Mungkin seperti itu ya Bu Romi. Wis ya Bu Romi. Rankingan bagaimana dengan rankingan? Iya, ini rankingan ganti hadiah SPP, bebas SPP misalnya ganti ngono nggak apa-apa. Ya, katanya kan itu tidak boleh ditambah ranking. Tidak boleh, memang tidak boleh. Tapi kan mereka juga butuh pengakuan, rasa diakui tadi itu. Yang penting ada apresiasi, itu penghargaan. Jadi kita memberikan penghargaan tak berupa apa, yang penting tidak berupa uang atau barang. Seperti itu. Wes yo, jaga aja. Cukup ya. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya hanya diseminasi yang artinya menyebarkan informasi ke Bapak Ibu. Masalah benar atau salah
silakan dicari pembenarannya sendiri. Mungkin Bapak Ibu bisa baca-baca atau browsing-browsing dan sebagainya, bisa membandingkan apa yang saya sampaikan dengan yang Bapak Ibu browsing. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.